Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore. Apa kabar? Arifan ini kembali hadir untuk Anda di program spesial Bibir Bincang-Bincang Remaja, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Foranti, Forum Anak Kabupaten Pati, dan di bawah naungan Dinas Sosial Mitra Pas ya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, nanti ada satu topik yang kita bahas, yaitu tentang bahaya merokok bagi remaja. Dengan narasumber ada Kak Maulidiah Rofa dari SMA Negeri 2 Pati selaku Koordinator Divisi Hak Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini? Alhamdulillah baik. Oke, hadir juga ada Kak Tiara Anabella Putri dari SMA Negeri 2 Pati juga selaku Koordinator Divisi Data dan Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tiara. Waalaikumsalam, Kak. Oke, apa kabar sore kali ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Kita membahas satu topik yang cukup menarik ya, tentang bahaya merokok bagi remaja. Dan selalu saya ingatkan untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung, Anda bisa telepon di 0295385877, WhatsApp di 085277999101. Fanpage ada di Radio Pas FM Pati karena ada podcast kami di sana. Anda bisa share linknya ke rekan-rekan Mitra Pas ya. Kebetulan topik kita ini kan cukup menarik Mitra Pas ya. Ini problematik dialami oleh semua orang tua, juga kadang was-was kenapa sih merokok, padahal orang tuanya juga kadang seorang smoker atau perokok. Ini apakah menginginkan ada new smoker kalau bahasa jualannya seperti itu ya, atau pendatang baru sebagai seorang perokok. Nah, ini yang kita bahas ya, bahaya merokok bagi remaja Mitra Pas, karena memang ada beberapa hal bagi kalangan remaja. Pokoknya kalau nggak ngerokok itu nggak keren, karena awalnya coba-coba, kemudian lanjut hingga menjadi new smoker atau perokok-perokok baru. Ini bahaya merokok bagi remaja yang kita bahas. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan dulu dong paparan dari rekan-rekan yang sore kali ini sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Ada Kak Maulidiah dari SMA Negeri 2 Pati selaku Koordinator Divisi Hak Anak, dan Kak Tiara juga dari SMA Negeri 2 Pati selaku Koordinator Divisi Data dan Informasi. Kira-kira sebelum kita lebih dalam lagi untuk membahas bahaya merokok bagi remaja, apa nih yang awal-awal akan kita sampaikan? Silakan. Jadi pertama, rata-rata anak-anak yang merokok dan nge-vape itu menganggap bahwa ketika kita merokok atau nge-vape itu cenderung keren. Padahal hal itu sangat-sangat bertolak belakang ya. Jadi menurut saya itu adalah pengaruh dari lingkungan pertemanannya, di mana menganggap ketika merokok dan nge-vape itu keren. Dan mayoritas dalam satu circle pertemanan laki-laki nih ya, kali dia itu misal mayoritas nge-vape dan ada satu orang yang tidak menggunakan vape, maka dia akan terjerumus untuk menggunakan vape tersebut dan ngerokok. Dan sehingga karena itu tadi, maka ada korelasi antara hubungan pertemanan yang buruk dengan penggunaan vape yang mungkin akan digunakan secara berkala gitu. Oke, ini cukup menarik ya, sehingga kalau nggak ngerokok itu nggak keren dan bisa dikatakan cupu seperti itu ya. Kalau bahasa anak sekarang ya, cupu, lu nggak ngerokok, lu nggak ikut-ikutan sama kita, lu nggak keren, nggak gaul. Ini yang biasanya memang terjadi di circle suatu pertemanan. Oke. Nah, untuk yang ingin bergabung nanti Mitra Pas, ada bisa telepon ya di 0295385877 dan WhatsApp di 085277999101. Sebetulnya ini dari lingkaran sekolah juga sudah cukup tegas ya. Ya, tentunya. Sama sekali tidak menolerir siswa-siswanya untuk merokok di dalam lingkungan sekolah. Ya, tentunya dari pihak sekolah juga sangat tidak mentolerir hal tersebut, apalagi dari pihak kesiswaan tentunya. Biasanya tuh kadang ada inspeksi ke kelas-kelas, kalau misal ada yang membawa vape atau perokok itu disita. Masing-masing nantinya akan dipanggil satu persatu dan juga orang tua nantinya akan dihadirkan juga. Oke, urusannya sampai ke BK nanti ya? Iya, nantinya sampai ditindak lanjut juga dari pihak sekolah. Oke, cuman masalahnya kalau sudah di luar jam sekolah, selagi sudah tidak pakai seragam, ini kan di luar kontrol ya. Ini pilihan masing-masing soalnya, ini dia yang jadi masalah ya. Oke, nah mengapa sih remaja seringkali merasa rokok atau vape ini bisa membuat mereka lebih dewasa di depan teman sebaya, kadang juga merasa lebih jago, lebih
seolah-olah kalau udah ngerokok itu orang yang bisa paling bertanggung jawab gitulah seolah-olah ya, apalagi di depan kaum hawa nih kadang ya. Itu sebagai daya tarik kadang seperti itu. Memang tidak semuanya, tetapi rata-rata seperti itu. Ini kenapa nih kira-kira, apa yang kalian temukan ini? Jadi yang kita temukan, kenapa mereka menganggap dirinya dewasa, karena dengan menggunakan rokok dan menggunakan vape, dia merasa bahwa dia berbeda dari teman-teman yang lain, bahwa aku udah berani nyoba vape, aku udah berani ngerokok, kok kalian gak berani nyoba gitu. Terus karena ngerokok tersebut dia merasa keren, dan kadang mereka itu berfoto, berpose seolah-olah dengan menggunakan rokok ini saya merasa paling keren, padahal itu sangat-sangat tidak benar ketika merokok itu dilakukan oleh para remaja gitu. Oke. Dan itu menjadi sebuah ukuran atau parameter ya. Pokoknya kalau sudah merokok, saya sudah dewasa itu ya. Kadang juga ada beberapa tradisi tidak tertulis ya. 17 tahun ke atas sudah saatnya nih dikenalin satu-satu ya kan. Kalau misalkan belum 17 ya belum saatnya. Kalau 17 nggak ngerokok ya cupu, nggak keren, bahkan dijauhi dari pergaulan. Ada pernah dengar nggak hal seperti itu di circle kalian? Alhamdulillah belum pernah sama sekali. Oke. Dan ini kadang yang biasanya terjadi di beberapa circle, apalagi yang cowok-cowok nih ya. Apalagi anak-anak motoran. Aduh, ini dia asap-asapan semua. Malam nongkrong sampai malam gitu. Ngopi sambil ngerokok biasanya. Masalahnya itu juga beberapa hal yang disangkut pautkan ngopi yang rokok. Oke, kalau nggak ngopi tanpa merokok kayaknya hambar seperti itu, dan itu sudah seperti mendarah daging. Dan ini sebetulnya kurang tepat seperti itu ya, karena meskipun menikmati kopi tanpa rokok pun aman-aman saja. Oke, dan ini yang bisa menjadi hal yang membuat kita akan menjadi lebar, nanti akan kita bahas Mitra Pas. Oke, mengapa sih rokok dan vape ini bisa mempengaruhi konsentrasi belajar, meskipun banyak juga remaja yang menganggapnya sebagai pelepas stres. Jadi kalau mereka stres juga larinya ke smoke atau vape itu tadi kebanyakan ya. Yang kalian temukan apa nih? Nah, inilah yang menjadi salah berpikir dari remaja yang melaksanakan merokok ini. Karena ya di dalam rokok dan juga vape ini sama-sama mengandung nikotin, yang mana mungkin dari mereka sudut pandangnya mereka itu vape ini lebih aman, padahal sebenarnya sama saja, yang mana yang berbeda adalah bentuknya dan juga rasanya saja. Padahal dua-duanya ini sama-sama saja untuk sama-sama nikotin, yang mana nantinya nikotin ini akan memberikan sedikit stimulus untuk melepas stres, memberikan rasa tenang. Tapi itulah yang menjadi salah paham, karena itu dalam jangka pendek itu memang melepas stres, namun pada jangka panjangnya nantinya mereka akan merasa ketergantungan, yang mana dari otak mereka akan seperti kok pengen lagi nikotinnya, merasa jadi kecanduan lagi, yang mana akhirnya mereka pada saat belajar itu, pada saat di rumah maupun di sekolah, mereka akan merasa seperti gelisah karena belum menyentuh nikotin yang ada. Karena sekali mencoba pasti akan terjerumus. Itu adalah bahayanya di situ. Oke. Begitu menjadi seorang new smoker akan jadi smoker ya. Bahayanya kalau coba-coba bisa terlanjur gitu. Oke, Mitra Pas nanti akan kita ulas lebih dalam lagi. Untuk Anda yang bergabung atau Anda sebagai orang tua melihat gerak-gerik putra-putri Anda. Putri soalnya sudah mulai yang nge-vape seperti itu kita lihat ya. Apalagi media-media kita, baik itu televisi, itu kan sekarang sudah hal seperti itu. Kalau dulu kan disensor. Saya nggak tahu kalau nge-vape, soalnya sekarang jedul-jedul di semua kafe itu ada model kayak gitu. Dan cewek-cewek kayaknya kalau kalau sudah seperti itu nongkrong sama teman-teman sesama cowok itu sudah merasa keren kalau sudah seperti itu. Nah, yang Anda lihat seperti apa Mitra Pas, Anda bisa cross check ya. Anda bisa masuk juga nanti berdiskusi bersama kami Forum Anak Kabupaten Pati, dan program ini hasil kerjasama dengan Dinas Sosial dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau P3AKB Mitra Pas. Ya, kebetulan sore kali ini topiknya cukup menarik, relevan di sekitar kita. Ini tidak akan lekang oleh waktu, karena selalu kita temui ada new smoker atau perokok-perokok baru Mitra Pas ya, dari kalangan remaja atau bahkan siswa ini, mohon maaf ya. Itulah yang kita dapatkan di lapangan. Makanya kita bahas tentang bahaya merokok bagi remaja. Nah, tadi sempat kita bahas karena memang ada satu hal yang berkaitan tentang merokok ini yang dipercaya dalam tanda kutip ya oleh adik-adik atau juga anak-anak teenager yang akan masuk ke Sweet 17. Pokoknya kalau nggak ngerokok nggak keren. Nah, itu dia yang jadi masalah. Akhirnya muncul new smoker baru atau perokok-perokok baru Mitra Pas. Dan sore kali ini hadir
di Studio 1 Radio Pas FM Pati bersama saya Arif Vanili. Sore kali ini ada Kak Mauludiah Rofa dari SMA Negeri 2 Pati selaku koordinator divisi hak anak, dan Tiara Anabella Putri dari SMA Negeri 2 Pati juga selaku koordinator divisi data dan informasi. Dan beberapa hal juga yang cukup menarik untuk kita bahas ini ya. Kan yang namanya rokok itu ada dampaknya. Beberapa teman-teman yang smoker atau perokok ini kan juga ada kepentingan di sana ya. Sementara jurnal-jurnal, apalagi nanti kalau teman-teman misalkan masuk ke fakultas kedokteran, ini rata-rata jurnal-jurnal yang ada itu bahaya tembakau, bla bla, bahaya rokok itu ada semua di sana. Mengandung sekian ratus kalau tidak salah, sekian ratus zat aditif yang membahayakan oleh tubuh, bla bla, itu rata-rata seperti itu. Nah, ini kan tentunya berdampak ya. Ada dampak jangka panjang bagi remaja yang apalagi sejak usia dini masih sudah mencoba untuk merokok atau nge-vape nih. Hanya karena rasa ingin tahu. Kalian pernah mendapatkan informasi seputar hal itu nggak kira-kira nih? Jadi, jika kebiasaan itu berlanjut, maka para remaja akan mengalami kecanduan nikotin. Dan dalam jangka panjang, mengonsumsi rokok akan mengganggu kerusakan paru-paru, lalu bisa merusak kesehatan jantung, dan bisa juga meningkatkan kemungkinan untuk mencoba zat adiktif yang lain di kemudian hari seperti alkohol. Dan dengan mengonsumsi alkohol akan merusak mindset seseorang ya Kak. Dan karena mengonsumsi alkohol itu tentunya akan mengurangi cara kita berpikir secara jernih begitu. Oke, sehingga untuk menyelesaikan suatu masalah ini juga diragukan ya, ini jernih nggak kira-kira nih? Iya. Oke, dan ada beberapa hal juga anggapan ya. Kalau tadi kan keren, soalnya ada yang bilang bahwa nge-vape ini dianggap lebih modern, tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan remaja. Menurut kalian gimana nih? Aduh, kalau itu salah banget ya. Padahal Tetap bahaya ya? Tetap bahaya banget. Yang beda kan cuman bentuknya aja. Kok bedanya itu elektronik dan yang satunya itu yang biasa. Dan tentunya vape ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan kita, terutama untuk pernafasan, bisa jadi iritasi dan sebagainya. Tapi untuk para remaja kayaknya belum sadar kalau misalkan vape ini juga seberbahaya rokok yang biasanya. Rokok kretek yang biasanya dipakai itu juga berbahaya dengan vape juga. Ya, itulah yang bikin untuk para remaja untuk lebih aware lagi kalau tentang dampak-dampaknya, tentang perbedaannya ini juga sama saja untuk dampak ke depannya. Oke, sepertinya ini juga pernah ada pelarangan di luar negeri kalau tidak salah ya tentang vape ini dan ramai, tetapi banyak orang-orang luar negeri malah heran kenapa di Indonesia bisa legal seperti itu. Cuman kita tunggu juga nanti untuk apakah nanti akan ada perundang-undangan seperti itu. Karena kalau di negara-negara tertentu mau menghisap rokok ataupun vape itu kan ada tempat tertentu juga ya. Jadi sehingga bagi orang yang memang perokok pasif atau sama sekali tidak merokok tapi terkena kena dampaknya, ini dilindungi oleh negara ya. Oke, jadi tidak hanya kepentingan untuk si user atau perokok saja, tetapi juga yang tidak merokok juga dihormati hak-haknya. Kita tunggu ya apakah nanti akan ada perundang-undangan seperti itu. Meskipun di Indonesia juga sudah ada beberapa tempat yang tulisannya no smoking atau smoking area sudah jelas seperti itu, tetapi pada kenyataannya di jalan kita nggak bisa menghindari itu ya. Oke, dan kaitannya tentang perokok ya, kebiasaan merokok atau nge-vape dengan penampilan fisik remaja ini juga apakah ada perbedaan? Misalkan kalau ngerokok dia lebih keker misalkan, karena kalau kita ngelihat di iklan iklan rokok itu kan jantan-jantan gitu ya, keker-keker. Kalau nggak gitu main surfing seperti itu, kemudian naik manjat gunung padahal ngos-ngosan ya. Kita bisa bayangkan kalau mereka ngerokok ngos-ngosan naik gunung, waduh, itu ada ada perbedaan nggak kira-kira penampilan fisik lah katakanlah bagi remaja yang smoker atau tidak nih? Tentu saja ada ya Kak, karena dengan mengonsumsi rokok maka dapat menyebabkan gigi menguning. Yang kedua, bau mulut, dan yang ketiga kulit bisa menjadi kusam. Tentunya hal tersebut sangat mengganggu penampilan fisik para remaja ya Kak, karena remaja ini seharusnya masa-masa ini harus memperhatikan penampilannya seperti apa gitu. Tetap ngaruh ya di fisik ya. Tetap ngaruh. Untuk badan kekar atau apapun itu tidak ada hubungannya dengan merokok ya. Jadi itu hanya image saja, image bohong saja gitu. Dan
Ini yang biasanya dibuat seperti salah kaprah ya, karena memang iklan juga sekarang sudah pinter-pinter ya pembuat iklan, apalagi tidak boleh menyebutkan produk rokok cuma tulisan saja, tetapi memperlihatkan tokoh-tokoh yang badannya keren seperti itu, penampilannya glamor, naik gunung seperti itu. Padahal kalau merokok malah bikin ngos-ngosan karena urusannya ke ini ya, ke jantung nih kalau kaitan asap-asapan. Nah, ini yang juga cukup menarik karena iklan dan promosi rokok atau vape sekarang juga menargetkan remaja sebagai calon konsumen, sebagai new smoker. Kalian melihat seperti itu nggak kira-kira? Karena bagaimanapun juga ini kan pangsa pasar yang nanti akan ditarget oleh si perusahaan. Melihat seperti itu ya? Ya, kami juga melihatnya seperti itu karena di lingkungan kami juga ada beberapa orang di usia kami juga sudah menenteng vape kemana-mana. Dan itu dengan PD-nya ya? Iya. Dan menurut kami kenapa industri rokok menargetkan para remaja, karena remaja ini kan masa transisi menuju kedewasaan, masa mencari jati diri. Dan pihak yang membuat iklan tersebut juga menargetkan kami dengan melabeli bahwa dengan merokok atau dengan menge-vape itu gaul, bebas gitu. Jadi para remaja jadi tertarik untuk mencobanya. Padahal citra dari iklan tersebut sangat berkebalikan dengan aslinya. Dan hal yang berkaitan tentang remaja yang disukakan, ekspresikan jiwa muda lo seperti itu ya, bebas gitu. Kampanye tentang kebebasan, sehingga hal yang berkaitan tentang kebebasan ini kan diidolakan remaja. Kemudian di belakangnya baru ada tulisan merek rokoknya. Dan inilah yang memang cara ngiklan yang paling ampuh seperti itu ya. Dan itu juga sudah sudah dilakukan bertahun-tahun, sehingga bagaimana ketika iklan itu sudah dilakukan bertahun-tahun muncul di baliho-baliho besar sehingga dianggap wajar, dan akhirnya muncullah new smoker ini ya, Mitra Pas ya. Cukup menarik bahasan kita. Bagaimanapun juga remaja yang akan jadi target untuk meneruskan perokok-perokok baru. Kalau nggak gitu ya bangkrut nanti perusahaan rokok tentunya ya, karena nggak punya market ya. Karena perokok-perokok lama juga akan ada hal yang berkaitan tentang ada jatahnya dia akan berhenti. Kemudian muncullah perokok-perokok baru, dan ini yang tetap akan ditarget. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, Mitra Pas. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini, dan saya tunggu Anda bisa ikut ya berdiskusi bersama kami. Kebetulan sore kali ini kita membahas satu topik tentang adanya bahaya merokok bagi remaja. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Dinas P3AKB yang ada di Dinas Sosial. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati. Ini ada yang cukup menarik ya. Saya lagi buka artikel yang dirilis oleh IPB Universitas Bogor Indonesia, Mitra Pas. Ini berkaitan tentang adanya pemerintah Singapura yang malah secara resmi ini melarang penggunaan rokok elektrik atau vape. Bahkan seiring meningkatnya kasus penyalahgunaan serta dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, vape ini dikategorikan setara dengan narkoba. Ini kan lebih ngeri ya. Dan menanggapi hal ini, Dr. Yusuf Riyadi MKM selaku dosen Fakultas Kedokteran IPB University menegaskan bahwa vape ini memang menyimpan banyak risiko kesehatan, bahkan lebih berbahaya daripada rokok konvensional dalam beberapa aspek. Nah, kita lihat rokok konvensional yang batangan itu saja sudah mulai di Indonesia terlebih ya, kita berbicara di Indonesia ini dihantam banyak hal berkaitan tentang perundang-undangan ya, tentang umur, tentang iklannya saja harus diputar dari jam 10 malam kalau tidak salah sampai jam 4 atau jam 5-an lah seperti itu, untuk melindungi anak-anak supaya tidak menjadi newcomer dan seterusnya. Cuman yang jadi masalah adalah ketika ada sebuah mitos ya, kepercayaan bahwa katanya vape ini lebih tidak berisiko dibandingkan rokok. Sementara tadi kita lihat ada artikel yang berpandangan bahwa justru vape ini lebih berbahaya ketimbang rokok konvensional. Ada pendapat nggak dari kalian? Silakan. Jadi menurut kami, ketika mengonsumsi vape itu kan terbuat dari liquid ya Kak, liquid. Dan liquid itu mungkin ada beberapa varian. Jadi rasa-rasanya itu rasa jagung, iya. Berbek ada ya kayaknya, rasa matcha juga ada. Dan ada teman-teman yang menganggap bahwa vape itu
lebih aman Lebih tidak berbahaya ya lebih tadi tidak ya. berbahaya daripada rokok, karena asap yang ditimbulkannya itu bukan asap yang langsung berbau nikotin itu tadi, berbau daun untuk membuat rokok itu tadi. Padahal sebenarnya hal tersebut sama-sama merugikan bagi perokok pasif, bagi teman-teman yang tidak merokok kan sama-sama menghirup asap tersebut ya Kak. Itu sangat berbahaya bagi tubuh juga. Jadi menurut kami tidak ada perbedaan yang mendasar gitu, kalau ini lebih aman gitu. Oke. Makanya Singapura ini ketat ya, bahkan mengkategorikan vape ini setara dengan narkoba. Ini kan lebih ngeri lagi ya. Iya. Oke. Dan beberapa hal juga Mitra Pas yang perlu kita ketahui, kalau Anda misalkan melihat dari hasil riset, ini meskipun kerap dipandang sebagai rokok alternatif yang katanya lebih aman, justru vape ini ternyata mengandung berbagai zat berbahaya seperti nikotin, ada pelarut organik juga ada di sana, aditif rasa. Ini ternyata dapat memicu reaksi peradangan pada tubuh. Hal ini diungkapkan Dr. Yusuf dalam wawancara tertulisnya dengan IPB Today tanggal 8 September 8 September tahunnya 2025. Ini tanggal 29 September, berarti bulan ini Mitra Pas. Ini yang dirilis, Anda bisa cek di ipb.ac.id dari Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor Mitra Pas ya. Nah, ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat atau teman-teman yang sekarang lagi stay tune nih di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Justru lebih berbahaya ternyata ya. Nah, oke, ini kan berkaitan juga tentang circle atau lingkaran dan juga lingkungan. Tentu peranan lingkungan juga berpengaruh ya, apalagi circle pertemanan dalam mendorong remaja mulai merokok atau vaping. Ini bagaimana peran lingkungan? Kalau misalkan yang kalian lihat di circle kalian sendiri, misalkan bisa dijadikan contoh, seperti apa yang kalian lihat nih? Kalau kami lihat dari lingkungan kami sendiri ya, tidak hanya di lingkungan sekolah tapi di luar sekolah juga. Pengamatan itu ya. Pengamatan itu yang bikin kita, wah ternyata kalau misal ada berbagai orang di salah satu circle itu yang melakukan menggunakan rokok ataupun nge-vape, dan salah satunya tidak menggunakan rokok, pasti nantinya akan diajak, ayo coba aja dulu, nggak apa-apa kok, aman, nggak bakal kenapa-napa. Padahal keterbalikannya, yang mana hal tersebut yang mau nggak mau orang tersebut nantinya akan berjerumus. Jadi tergantung siapa dengan kita berteman nantinya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal tersebut, yang mana tentunya akan berdampak buruk bagi kesehatan untuk jangka panjangnya Kak. Dan tentunya pada saat orang tersebut diajak, mau tidak mau dia pastinya akan melakukan hal tersebut, karena memang setiap harinya ia bergaul dengan orang-orang tersebut. Jadi otomatis dia akan melakukan seperti yang diajarkan oleh teman-temannya itu. Beda lagi kalau misal kita dengan circle pertemanan yang baik, dengan teman-teman yang tidak merokok, tidak menggunakan vape, yang mana pastinya tidak akan melakukan hal tersebut. Dan bisa jadi jika ada salah satu orang yang menggunakan vape di antara circle tersebut, nantinya akan diajak kepada hal yang lebih baik lagi, karena dari lingkungan tersebut akan mengajak, wah ternyata kalau misalkan nge-vape dan merokok itu ternyata kalau enggak itu lebih baik lagi, lebih sehat, dan juga lebih membuat kita untuk lebih sehat lagi gitu Kak. Oke, setengah keterpaksaan dia, misalkan kalau bukan perokok ketemu sama teman-teman perokok, memang kalau nggak ngerokok kelihatan cupu sekali ya. Itu akhirnya nanti setengah terpaksa mau nggak mau harus ikutan nyoba. Dibilangnya nanti nggak gaul lah, nanti aduh ini nggak apa-apa gitu. Oke, dan berat rasanya ya untuk melawan sebuah arus yang ada di lapangan, karena memang ini juga bisa dikatakan kalau misalkan mental atau juga pendirian tidak kuat tetap akan kena tergelincir oleh arus tentunya ya. Untuk pengaruhnya misalkan untuk smoker atau perokok dan pengguna vape terhadap kesehatan mental, kalian telah merasakan nggak? Misalkan temperamental atau apalah itu, atau malah lebih cerdas nih kira-kira nih, atau lebih kreatif bagi orang pengguna-pengguna ini yang kalian lihat? Kalau dari pengangkatan kami, kebanyakan orang, ada beberapa teman kami yang nge-vape, itu kebanyakan lebih temperamental, lebih emosinya tidak stabil daripada kebanyakan orang. Kalau misalkan baru dikasih kesenggol dikit udah kayak marah-marah gitu. Kebanyakan memang temperanya lebih buruk dan lebih tidak stabil lagi untuk emosinya, kalau kami lihat dari
pertemanan kami. Ya, betul sekali. Dan selain itu, nikotin tuh juga dapat memperburuk kecemasan. Dan efek tenang dari nikotin tuh justru hanya bersifat sementara aja, Kak. Setelah itu, tubuh itu akan bergantung kepada dosis nikotin berikutnya, sehingga tubuh merasa gelisah dan menyebabkan ketergantungan untuk aku pengen mengonsumsi rokok lagi gitu. Oke. Ini karena memang paparan nikotin kuat ya, dapat Ya. mengganggu sirkuit dopamin dan menurunkan kapasitas memori, perhatian dan pengendalian emosi selalu bermasalah di sini ya. Ya, Betul sekali. tentunya. Dan ini yang terlihat juga di beberapa jurnal yang dirilis oleh IPB tadi yang ditulis. Ini Mitra Pas bisa Anda akses ya beberapa dampak yang sudah ditulis. Informasi ini dari Dr. Yusuf selaku dosen Fakultas Kedokteran IPB. Dan pastikan tetap stay tune Mitra Pas. Hasil kerjasama Dinas Sosial P3 AKB Mitra Pas yang membawahi teman-teman dari Foranti Forum Anak Kabupaten Pati sore kali ini. Kita membahas tentang bahaya merokok bagi remaja. Bersama narasumber kita ada Kak Maulidia Rofa dari SMA Negeri 2 Pati selaku Koordinator Divisi Hak Anak. Kemudian ada Kak Tiara Anabella Putri dari SMA Negeri 2 Pati selaku Koordinator Divisi Data dan Informasi Mitra Pas ya. Dan tadi sudah kita bahas panjang lebar, ini berkait tentang bahaya merokok bagi remaja. Ada satu hal yang juga cukup unik ternyata dalam vapes ini ya, ini juga mengandung logam berat seperti nikel, ada kadmium dan timah. Ini kan bahan-bahan yang memang apakah baik bagi tubuh, karena zat-zat ini kan dapat memicu penyempitan pembuluh darah, hipertensi itu dikenal darah tinggi kalau orang awam bilang ya, kemudian gangguan irama jantung. Ini disampaikan oleh Dr. Yusuf selaku dosen di Fakultas Kedokteran IPB University Mitra Pas ya, sehingga vapes ini malah lebih berbahaya daripada rokok. Yang jadi masalah selain merokok ya, ini remaja malah dia seolah-olah punya alasan kuat yang dapat meyakinkan remaja untuk benar-benar ikutan merokok ya, bukannya menjauh. Nah, apakah juga ada alasan kuat yang dapat meyakinkan remaja untuk benar-benar menjauh dari rokok dan vapes? Jadi mereka bukan sekedar ikut-ikutan, kemudian juga intinya dia sadar ingin berhenti gitu ya, tidak sekedar FOMO saja. Ada nggak yang kalian rasakan atau yang kalian pikirkan tentang hal tersebut? Nah, untuk kami sendiri, menurut kami alasan terkuat supaya bisa menghindari dan juga berhenti merokok dan nge-vape ini adalah dengan cara memikirkan tentang masa depan kita. Kita kan masih muda, dimana perjalanan kita itu masih panjang tentunya. Kita perlu memikirkan nantinya kita dewasa ini masih perlu banyak hal yang dimana perlu penunjang kesehatan, dan kita tidak tahu ke depannya kalau misal kita merokok atau nge-vape ini nantinya kita dapat mendapat penyakit, misalkan penyakit pernafasan atau bagaimana, dan itu tentunya kan sangat disayangkan. Oleh karena itu, untuk kita semua para remaja tentunya kita harus menyadari akan hal tersebut, menyadari bahwa masa depan kita ini masih panjang untuk dilalui. Kalau kita ini harus menjalani masa-masa muda ini dengan kegiatan-kegiatan positif dan menghindari hal-hal yang seperti ini ya Kak, hal-hal yang merokok, nge-vape, alkohol dan sebagainya, kita harus menghindari dengan sebaik mungkin. Betul sekali. Dan untuk kesadaran seperti ini juga terkadang berat ya, karena memang remaja-remaja ini kan mudah sekali terkena arus ya. Soalnya kalau misalkan yang itu yang lagi tren ya mereka ikut-ikutan, dan tentunya hal seperti ini banyak sekali yang mengatakan bahwa beberapa komunitas seperti dokter, bahkan pemerintah juga sudah menulis ya di sana merokok dapat menyebabkan bahayanya seperti ini sudah ditulis dan sebagainya. Tetapi kita lihat new smoker juga masih banyak. Ini PR-nya masih panjang dan tentunya kita harus segera kampanye-kampanye ini harus tetap dimasifkan Mitra Pas ya, karena masa kalah sama iklan rokoknya ya. Sementara kampanye-kampanye untuk menyampaikan bahwa bahaya rokok dan vapes ini bisa dikatakan sangat minim ya, tidak ada sepertiganya malah yang kita lihat. Oke, kita sudah di penghujung acara, mungkin ada beberapa poin-poin penting yang ingin kalian sampaikan kepada kawan-kawan ini, silakan. Untuk teman-teman di luar sana masih remaja dan sudah mungkin ketergantungan merokok atau nge-vape, kita bisa merubah cara pola pikir kita dengan mengganti aktivitas tersebut dengan aktivitas lain yang lebih positif seperti berolahraga dan rajin belajar, dan mungkin
untuk mengganti merokok itu kita bisa mengunyah permen karet Iya. setelah makan ya Kak, karena itu tentunya lebih sehat juga, tidak berpengaruh kepada kesehatan paru-paru dan jantung. Dan kemudian untuk teman-teman yang belum merokok dan kami ingatkan untuk jangan sekali-kali pernah mencoba karena kita tidak tahu jalan ke depannya bagaimana. Tentunya jangan pernah sekali-kali menyentuh nikotin seperti dari rokok maupun dari vape karena itu tentu sangat berbahaya. Jadi kami ingatkan untuk jangan sekali-sekali menyentuhnya sama sekali karena tentunya akan membahayakan masa depan kita ke depannya ya Kak. Betul sekali. Oke. Terima kasih loh sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Kalau seperti ini kan teman-teman jadi rada paham ya tentang bahaya merokok bagi remaja. Tadi jurnal kesehatannya juga sudah disampaikan. Dan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Untuk episode berikutnya juga akan ada topik yang lebih seru ya kawan-kawan. Tentunya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Ada Kak Maulidiah Rova dari SMA Negeri 2 Pati selaku Koordinator Divisi Hak Anak, dan Kak Tiara Anabela Putri dari SMA Negeri 2 Pati selaku Koordinator Divisi Data dan Informasi. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.